Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan untuk saudara dari Matius pasal 1. Saya ambil kembali di ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Nah saudara, ini masih di musim Natal. Saya masih membagikan firman Tuhan dari kejadian-kejadian berkaitan dengan Natal. Ya saudara, puji Tuhan. Ini adalah satu firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya sebenarnya, kemudian dikutip kembali oleh malaikat kepada Yusuf, yang waktu itu sudah bertunangan dengan Maria, tetapi mereka masih belum hidup sebagai suami istri. Mereka waktu itu malaikat Tuhan datang memberitahukan ke Yusuf supaya dia menerima Maria kan sebagai istrinya, ya. Karena waktu itu Maria sedang mengandung Tuhan Yesus, ya, mengandung Roh Kudus, ya. Dan kemudian ayat ini dipakai oleh malaikat Tuhan untuk memberitahukan kepada Yusuf. Di situ dikatakan bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang hari ini saya mau bagikan adalah Allah menyertai kita. Nah saudara, inilah perubahan yang Tuhan Yesus bawa kepada manusia, ya. Selama ini belum pernah ataupun tidak terjadi, tidak menjadi kebiasaan pada zaman ini itu sebelum Yesus lahir. Nah, maksudnya zaman itu sebelum Yesus lahir belum ada kejadian di mana Allah menyertai manusia, dalam arti bahwa Allah boleh tinggal di dalam diri manusia. Nah, sejak Yesus lahir, itu kejadian boleh terjadi, bahwa sekarang manusia, di dalam diri manusia, Allah mau tinggal di dalam manusia. Saudara tahu bahwa kalau zaman perjanjian lama, Allah selalu hadir di ruang Maha Kudus itu, ya. Mereka punya bait Allah, ada ruangan yang namanya ruang Maha Kudus, yang dimana setahun sekali para imam besar masuk untuk mengadakan penyucian dosa buat umat Israel dengan membawa darah anak domba, ya kan. Disitulah dia bertemu dengan Allah di ruang Maha Kudus itu, ya. Jadi dengan kata lain bahwa ruang Allah pun itu berdiam di dalam ruang Maha Kudus itu, dan tidak di dalam diri manusia, ya. Tetapi ketika Yesus datang, Allah menyertai manusia. Jadi Allah boleh tinggal di dalam diri manusia. Hari ini saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, saudara punya roh Allah di dalam diri kita. Luar biasa, ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi kita sekarang sudah menjadi bait Allah, ya Tuhan. Sebab itu kita perlu menjaga badan ini supaya jangan rusak oleh apapun juga. Karena di dalam diri kita yang sebagai orang percaya ada bait Allah. Ini ada bait Allah, baitnya Allah. Allah tinggal di dalam diri manusia. Itu belum pernah terjadi itu, ya. Belum pernah terjadi selama ini. Sejak Yesus lahir, hal ini dimungkinkan, di mana dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah masuk ke dalam diri kita, menyertai kita di dalam diri kita. Setiap orang yang terima Yesus, di dalam dirinya ada roh Allah. Dia menyertai kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, ada tabir di dalam rumah Allah itu terbelah menjadi dua, kan. Itu menandakan bahwa sekarang dengan kematian Yesus, manusia dimungkinkan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Maka Allah ada di dalam diri manusia, rohnya ada di dalam diri kita yang percaya kepada Dia. Ini perubahan yang luar biasa yang Yesus bawakan untuk umat manusia. Bukan hanya Dia sebagai juru selamat seperti yang kemarin saya bicarakan, tetapi Dia sekarang boleh menyertai kita. Allah menyertai kita. Luar biasa. Kalau Allah menyertai kita, wah, itu tidak ada tandingannya, ya. Ada, kita mengatakan siapa yang melawan kita kalau Tuhan di pihak kita, ya. Oh, jadi artinya saudara, Tuhan akan membuat saudara akan dibuat Tuhan menjadi berhasil yang luar biasa. Sebab itu di dalam perjanjian mengatakan Tuhan menyertai Yusuf saja. Yusuf itu diberkati Tuhan, menjadi sukses, berhasil, ya, di segala sesuatu yang dikerjakan. Luar biasa. Nah, sekarang Tuhan ada disertai kita, kita mestinya juga sukses luar biasa. Roh Tuhan ada di kita. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tidak ada. Di
di dalam hidup kita ini ada rohnya Tuhan. Tuhan membuat itu terjadi. Immanuel itu adalah Allah berserta kita sudah. Sekarang sudah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa bimbang. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Allah berserta kita. Luar biasa. Hari ini kita melihat banyak peristiwa yang menakutkan ya. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin kita tidak menjadi takut. Tuhan ingin kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak takut. Karena Dia ada di dalam diri kita. Dengan menyadari Allah dalam diri kita, kita akan menjadi seorang yang berhasil. Tidak usah takut. Kita bisa melewati hari-hari yang penuh kesulitan ini dengan percaya bahwa Allah memelihara kita. Kiranya Natal kali ini memberikan kepada kita pengertian yang lebih mendalam, keimanan yang lebih teguh kepada Tuhan bahwa Dia berserta kita, supaya tidak usah kita takut kepada segala sesuatu. Karena Dia berserta dengan kita, everything is okay. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat juga merayakan Natal pada hari-hari ini dengan mengingat kembali firman Tuhan yang akan membuat iman kita makin kuat kepada Dia. Tuhan menyertai kita. Immanuel.